warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Putri Arianti dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyatakan gaya yang bekerja pada benda sehingga membuat benda tersebut berputar. Rumus umum torsi yaitu tau sama dengan R dikali F, yang dimana tau itu artinya torsi atau momen gaya yang dengan satuannya itu Newton meter, R itu jarak yang satuannya meter, dan F adalah gaya yang satuannya Newton. Sebagai catatan, jika torsi searah dengan jarum jam maka akan bertanda negatif, dan jika torsi berlawanan arah dengan jarum jam maka bertanda positif. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Sekarang kita masuk contoh soal yang pertama. Pada suatu gaya F dikerjakan di suatu batang homogen seperti gambar di bawah ini. Maka hitunglah torsi atau momen gaya benda tersebut. Setelah kita ketahui terdapat gaya sebesar 20 Newton dan R atau jarak atau lengan gaya terhadap poros, ini yaitu poros ya. Lengan batangnya terhadap porosnya itu 2 meter. Maka berapakah torsinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa rumus umum torsi yaitu R dikali F. Di sini R-nya itu 2 meter. F-nya 20 Newton. Nah, kita lihat gayanya ini searah jarum jam atau tidak. Ternyata ini gayanya searah jarum jam, yaitu bergerak ke kiri kan, berarti dia tandanya negatif. Negatif dikali 20 Newton. Min 2 dikali 20 min 40 Newton meter. Jadi torsinya atau momen gaya pada batang ini yaitu min 40 Newton meter. Pada contoh soal yang kedua, benda ini terdapat sudut 60 derajat. Maka hitunglah torsi atau momen gaya benda tersebut. Diketahui yaitu gayanya 50 Newton dan jarak terhadap porosnya itu 10 meter. Yang O ini poros ya, jadi jarak A ke O itu 10 meter. Nah, ditanya torsinya berapa? Lalu kita jawab. Rumus torsi yaitu R dikali F. Karena di sini ada sudut 60 derajat maka ditambahkan yaitu sin theta. R-nya itu 10 meter. F-nya 50 Newton. Dan sin theta itu sin 60 derajat. Di sini gayanya itu searah jarum jam atau tidak. Bila searah jarum jam berarti 10 ini negatif. Kita lihat dulu. Jika dibayangkan ini gayanya ini searah jarum jamnya itu ke bawah lalu ke kiri, ya berarti searah jarum jam berarti dia tandanya negatif, yaitu min 10 meter kali 50 Newton dikali sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Sini bisa kita ketahui min 10 dikali 50 berarti 500. Min 500 ya. Dikali setengah akar 3. Sini bisa dicoret, jadinya min 250 akar 3 Newton meter. Jadi torsi pada benda ini yaitu min 250 akar 3 Newton meter. Pada contoh soal yang ketiga, terdapat benda yang memiliki dua gaya. Yang pada gaya yang kedua itu memiliki sudut 30 derajat. Mari kita lihat soalnya dulu. Jika diketahui jarak F1 ke P yaitu 3 meter dan jarak F2 ke P 6 meter, maka tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar di bawah ini.
Nah, ini P itu sebagai titik utama atau poros. Nah, di sini kan F2-nya masih miring, yaitu belum tegak lurus. Karena ditanya torsi total, maka harus dihitung tegak lurus ya. Harus gayanya itu tegak lurus. Di sini kita bahas nih. Sini saya buatkan ini dibikin garis tegak lurus. Terdapat F2X dan F2Y. Dan F2Y ini yang akan kita pakai, yaitu F2 sin 30 derajat. Sekarang kita langsung jawab ya. Sigma tau atau tau total yaitu min tau 1 dikurang tau 2. Kenapa min? Sekarang kita lihat. Pada F1 dia gayanya ke atas. Nah, bila kita bayangkan gayanya jika digerakkan akan searah jarum jam kan, yaitu kanan terus lalu ke bawah dan kiri. Jika dibayangkan itu, maka gayanya akan searah jarum jam, maka dia negatif. Dan dilihat dari F2Y ini, jarak gayanya kan ke bawah kan. Kita lihat gaya yang F2Y nya ya. F2Y ini kalau digerakkan, jika kita bayangkan bergerak itu, berarti dia gayanya searah jarum jam ke kiri, maka dia juga negatif. Jadi seperti itu. Sekarang rumus tau itu kan tadi kita udah tahu kan, R dikali F. Nah, R di sini itu yang jarak F1 ke P itu berarti 3 meter kan. Dan jarak F2 ke P 6 meter. Jadi R pada tau 1 yaitu 3 meter. 3 meter dikali F-nya 10 Newton. Lalu min F2Y-nya itu kita pakai ini, F2-nya 20. Oh iya, di sini jarak F2 ke P-nya itu 6 meter kan, berarti kita tulis dulu jaraknya 6 meter dikali F2 20 Newton sin 30. Jangan lupa ya, di sini ada sudut 30 derajat, maka ditambah sin 30 derajat. Nah, min 3 meter dikali 10 Newton berarti min 30 Newton meter kurang 6 dikali 20 berarti 120 Newton meter. Sin 30 derajat yaitu setengah ya. Di sini bisa kita coret 2 dibagi 120 yaitu 60. Jadinya min 30 Newton meter dikurang 60 Newton meter yaitu min 90 Newton meter. Jadi torsi totalnya yaitu min 90 Newton meter. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.